Selamat pagi, saudara. Kita berjumpa lagi dalam Sapa Jatim Inspirasi Jawa Timur, Inspirasi Indonesia di Kompas TV Independen Terpercaya bersama saya Virgianti Kusuma. Dan di Sapa Jatim edisi kali ini kita akan membahas tema mengenai peran media membangun Jawa Timur pasca Pilkada bersama 3 narasumber kami, yakni Wakil Ketua Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Jawa Timur, Bapak Hadi Dediansyah, dan juga anggota Komisi A DPRD Jawa Timur, Bapak Jordan M. Bataragowa. Di segmen 2 nanti akan hadir juga Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Jawa Timur, Bapak Afif Amirullah. Baik, terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir di studio kami. Selamat pagi Pak Jordan. Pagi. Selamat pagi Cak Dedi. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait pilkada yang baru berlangsung pada 9 Desember kemarin, bisa dibilang ini cukup berhasil kendati dilangsungkan pada saat pandemi. Nah, apakah Pak Jordan punya catatan khusus terkait penyelenggaraan pilkada 9 Desember kemarin? Ya, jadi sesuai dengan data yang kami peroleh, jadi belum semua sesuai dengan target tingkat partisipasi ya. Ada 5 yang sudah sesuai target, 3 kabupaten kota justru menurun, lainnya meningkat tetapi belum sesuai target. Meskipun demikian, saya sendiri sangat mengapresiasi karena memang inilah pilkada pertama yang diadakan di saat pandemi, di mana orang pada takut, pada khawatir akan keselamatan dirinya untuk mencoblos, tetapi pemerintah menurut saya sudah relatif berhasil meyakinkan para pemilih untuk mau mencoblos. Baik, kalau menurut Cak Dedi, apakah ini targetnya yang terlalu tinggi atau penyebaran informasinya yang masih kurang? Kami rasa masalah pilkada serentak di era pandemi ini, masalah informasi itu memang saya rasa sudah kategori cukup. Cuma ada banyak persoalan ini yang mestinya penyelenggara pemilu, KPU ini harus cermat betul, karena situasi yang semacam ini, ya kemarin saya sudah menyampaikan di awal pembicaraan penyikapan sebelum pelaksanaan pilkada, semestinya KPU itu melibatkan TV-TV swasta. Karena apa? Ini untuk menjaga distancing yang harus dilaksanakan. Nah, saya menyampaikan ke KPU waktu itu, jadi tolong KPU sebagai penyelenggara, libatkanlah KPID, televisi swasta itu untuk membantu problem-problem agar masyarakat itu bisa mendengarkan program, menyampaikan program. Ya satu-satunya jalan karena situasi pandemi ini kan televisi gitu. Nah, kalau televisi swasta ini dilibatkan secara langsung, saya rasa sosialisasi KPU akan bisa diterima. Makanya saya menyampaikan kelihatannya kurang direspon, hanya dipakai pada momen-momen tertentu saja. Pada saat debat saja mungkin. Pada saat debat, mestinya awal itu ya memang mau tidak mau, suka atau tidak suka, ya harus informasi ini disampaikan. Satu syarat yang memang real dan sampai ke telinga masyarakat bisa dilihat kasat mata, ya televisi gitu. Baik, saya kembali lagi ke Pak Jordan. Pak Jordan, ini kan sudah selesai pilkada tahun 2020, cukup berhasil meskipun di tengah pandemi. Tetapi setelah itu muncul problem karena masyarakat ini agak terbelah ketika pilkada. Nah, apa yang harus dilakukan media setelah pilkada ini berakhir? Ya, tentu kita berharap media menjalankan fungsi yaitu mempersatukan masyarakat ya. Jadi jangan lagi kemudian ada upaya-upaya misalnya dalam rangka meningkatkan rating, lalu kemudian pihak-pihak yang tidak menerima hasil pilkada atau hal-hal yang bisa membuat masyarakat ini menjadi tidak tenang itu diangkat-angkat ya. Jadi tentu kita tahu bahwa untuk melakukan pembangunan yang baik itu harus ada stabilitas politik. Oleh karena itu kita sungguh sangat berharap teman-teman media ini juga bisa menjalankan peran bagaimana supaya kritis tetapi tidak membuat situasi menjadi disintegratif ya. Baik. Ya saya kira itu yang penting ya. Kritis tapi tidak disintegratif. Ya. Kalau menurut Cak Dedi, yang harus memulai mempersatukan kembali itu siapa? Pemimpinnya, masyarakat, atau media? Yang jelas satu hal, media ini menjadi faktor penentu, informasi sampai atau tidak kan wewenang atau wilayahnya media. Saya katakan berkali-kali, media tolong direkrut,
dilibatkan. Karena apa? Jangan sampai informasi ini putus di tengah jalan. Makanya saya katakan dari awal, peran media itu 30% di situasi demokrasi itu menentukan sekali. Sampai atau tidaknya informasi ya tergantung media. Satu hal memang ya karena ini sudah selesai ya, apa yang dikatakan Mas Jordan tadi, jangan sampai memunculkan polemik, jangan sampai memicu disintegrasi. Nah, hal-hal semacam ini peran media itu dibutuhkan. Makanya kami berharap dari Komisi A, KPU cobalah koordinasi dengan penggawa-penggawa media, ya diajak ngopi, biar informasinya itu sampai ke masyarakat. Kemudian masalah-masalah program-program atau target-target itu mungkin sebagai pemicu, sebagai introspeksi nanti ke depannya agar menjadi ya paling tidak pengalaman yang berharga lah gitu. Baik, saya beralih lagi ke Mas Yordan. Pak Yordan, sejauh mana parpol upaya untuk menyatukan masyarakat pasca pilkada ini? Ya, saya kira semua parpol juga punya kepentingan, yaitu bagaimana supaya masyarakat ini bisa bersatu. Memang tentu ada beberapa pihak yang kemudian maju ke Mahkamah Konstitusi itu tetap ingin supaya bisa membalik kemenangan yang ada. Itu hal yang wajar dan hal yang bisa dipahami bersama. Cuman kemudian bagaimana caranya supaya tolong sentimen masyarakat ini tidak dimunculkan ya. Misalnya dengan mendelegitimasi KPU, dengan membuat bahwa oh ini pelaksanaannya curang, pelaksanaannya begini, dan akhirnya timbul ketidakpercayaan. Marilah kemudian karena kita sudah punya jalur melalui Mahkamah Konstitusi, jika ada keberatan tidak diterima, itu disampaikan melalui jalur yang ada. Sehingga kemudian rakyat tidak lagi gaduh, rakyat bisa tenang dan kita bisa fokus terutama karena kita menghadapi tantangan berat di masa COVID ini, di mana ekonomi bisa pulih, kesehatan juga bisa menjadi fokus. Apalagi menjelang libur Natal tahun baru ini, banyak pihak berharap supaya ekonomi bisa pulih, pariwisata bisa maju, tetapi di sisi lain kita juga khawatir hal ini bisa menimbulkan peningkatan angka COVID secara luar biasa. Nah, saya kira parpol harus membantu untuk menuju ke arah yang produktif. Baik, selain parpol saya ingin tanya ke Cak Dedi, apakah perlu kita melibatkan tokoh-tokoh agama untuk menjaga kondusivitas di Jawa Timur? Kondusivitas terjaga ketika semua elemen itu terlibat. Kemudian yang tidak kalah penting adalah para kontestan pilkada kemarin. Jadi para peserta pilkada kemarin itu ya saya sampaikan dari awal, kalau yang menang itu jangan membusungkan dada lah bahwa inilah kemenangan kelompok-kelompok kita. Jangan, apapun yang terjadi dalam dinamika demokrasi, kalau yang menang itu tentunya harus menghargai yang kalah. Kemudian yang kalah juga harus menerima kondisi kenyataannya. Artinya program-program yang disampaikan oleh peserta pilkada kemarin yang tidak bisa memenangkan pertarungan, mestinya bagi calon kemarin yang sudah terpilih harus bisa menampung aspirasi program-program yang kalah. Karena bagaimanapun juga semuanya ini adalah anak bangsa yang terbaik, anak-anak putra daerah yang terbaik. Jadi apapun yang menjadi gagasan, yang kalah bisa diakomodir program-programnya lewat calon-calon yang menang. Ini akan membawa dampak ke depannya semakin kondusif. Ya katakanlah kita itu memang butuh kebersamaan, bukan butuh semacam egosentris masing-masing. Jadi membangun daerah itu tidak bisa dilakukan oleh satu orang atau orang per orang. Membangun daerah ini harus dengan kebersamaan. Jadi tentunya dengan nilai-nilai kebersamaan ini, insya Allah pasti akan menjaga kondusivitas di masing-masing wilayah. Baik. Bagi pemimpin wilayah seperti wali kota, bupati, apa yang bisa dilakukan Pak Jordan terkait menjaga kondusivitas ini terkait setelah pilkada? Iya, sebagai tokoh yang juga mendapat legitimasi pengakuan dari masyarakat,
peran wali kota, kepala daerah menjadi sangat penting. Jadi kita sangat mengharapkan adanya ucapan yang menyejukkan, ucapan yang menenteramkan. Saya setuju dengan Cak Dedi, jangan kemudian pihak yang menang merasa jumawa, merasa sombong, ya kemudian merendahkan mereka yang kalah. Demikian juga yang kalah kemudian jangan melakukan delegitimasi dengan kemudian juga memunculkan sentimen-sentimen kedaerahan atau bahkan mungkin sentimen agama atau sentimen apalagi sehingga kemudian menjadi gaduh, ya menjadi gaduh. Nah kita percaya kepala daerah, wali kota, bupati ini punya peran yang besar dan mampu untuk menenteramkan, untuk menjaga kondisi yang kondusif di masyarakat. Kalau menurut pengamatan Pak Jordan, apakah sudah berlangsung kondusivitas, maksudnya kepala daerah yang saat ini bertugas, apakah sudah menyejukkan dalam kondisi pilkada saat ini? Sejauh yang saya amati, sejauh yang saya tahu sudah, ya. Jadi tidak ada saya lihat dalam pidato-pidato yang disampaikan pun sudah disampaikan, sudah tidak ada lagi pihak satu, pihak dua, pihak tiga dan lain sebagainya. Tapi ini waktunya untuk seluruh masyarakat bersatu. Yang menang, mari mempersiapkan diri untuk melaksanakan programnya. Yang kalah pun diimbau untuk bisa juga tetap ikut berpartisipasi dengan caranya masing-masing. Saya kira sudah. Baik, terima kasih Pak Jordan sudah bergabung bersama kami di Sapa Jatim. Dan kita akan bergabung dengan Bapak Afif Amrullah, Ketua KPID Jawa Timur di segmen selanjutnya. Kita kembali setelah jeda berikut ini.